Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min zulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'atil al-kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub wa tanaza' imanana wa tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wasqih asadana wa qawwi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Malam ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharut Tauhid. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan doa semoga semua yang hadir sehat, amin, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, banyak usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Jauharut Tauhid halaman 98. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. Begitu juga wajib kepada kita untuk mengimani atau meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ada dalam rukun iman yang keenam. Kita wajib mengimani atas qada dan qadarnya Allah. Baik dan buruknya merupakan kepastian dari Allah. Qada dan qadar ini merupakan dua bahasa yang menjadi nama kepada ketentuan dan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya sesuatu atau perkara yang mungkin seperti bahagia dan celaka itu ditentukan dengan sifat qadar Allah yang disebut dengan qada, dan dilaksanakan dengan sifat qadarnya Allah yang disebut dengan qadar. Nah, qadar dan qadar ini wajib diimankan oleh kita sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa kullu syai'in bi qadarihi wa qadarihi. Dan tentang qadar ada yang mu'alaq, ada yang mutarab. Ada yang mutarab tadi sudah dijelaskan dalam bait Qawdus Sa'id. Qawdus Sa'id indahu fil azali ajastakiyu sumalam yang takali Yang takilu. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya golongan Asy'ari dan golongan Maturidi berpendapat berbeda pendapat dalam memaknai qada dan qadar ini.
Golongan Asy'ari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qada itu adalah penentuan Allah dari zaman dahulu yang kemudian yang kembalinya kepada sifat ilah, sedangkan sifat qudrah itu menciptakannya atau mengadakannya Allah di zaman sekarang. Hadis. Jadi menurut Imam Asy'ari, qada dan qadar itu sama seperti iradah dan qudrah. Jelasnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluk itu dengan qada dan qadar. Artinya dengan penentuan di zaman qadim dahulu dilaksanakan di zaman hadis sekarang. Ya. Apa yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Kita akan belajar tema yang baru. Kalau selama ini kita belajar sifat 20 yang wajib, mustahil 20 yang jaiz 1. Kemudian kita sudah belajar lagi bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan kalangan Mu'tazilah dalam hal-hal yang terkait dengan yang jaiz. Apakah wajib Allah membuat kebaikan atau itu memang sesuatu yang jaiz? Hari ini atau malam ini kita akan belajar beriman kepada qada dan qadar. Wa wajibun imanuna, dan wajib berimannya kita semua bil qadari, kepada adanya qadar. Jadi iman kepada qadar itu wajib, karena itu rukun iman yang keenam. Wa bil qada, dan adanya qada. Jadi iman kepada qadar dan iman kepada qada. Kama ada fil khabar, sebagaimana keterangan yang datang dalam berita dari Rasulullah SAW. Jadi rujukan hadis Nabi. Begitu juga wajib kepada kita untuk mengimani atau meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ada dalam rukun iman yang keenam. Di mana pertama iman pada Allah, yang kedua pada malaikat, yang ketiga pada kitab-kitab suci, yang keempat kepada rasul-rasul, yang kelima kepada hari kiamat. Benar? Yang keenam qada dan qadar. Kita wajib mengimani atas qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya merupakan kepastian dari Allah. Qada dan qadar ini merupakan dua bahasa yang menjadi nama kepada ketentuan dan pelaksanaan Allah SWT. Jelasnya sesuatu atau perkara yang mungkin seperti bahagia dan celaka itu ditentukan dengan sifat iradatnya Allah. Si A bakal bahagia, si B bakal celaka, itu ditentukan oleh iradah kehendak Allah. Tidak ada iradat Allah. Yang disebut dengan qada dan dilaksanakan dengan sifat kudratnya Allah yang disebut dengan qadar. Jadi sesuatu itu dilaksanakan dengan kudratnya Allah disebut qadar. Nah, qada dan qadar ini wajib diimankan oleh kita, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, wa kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu biqada'ihi, dengan keputusannya, wa qadari, dan ketentuannya. Hanya itu Allah. Kita bisa ada di sini malam ini itu dengan qadanya Allah. Kita masih hidup sampai detik ini juga karena qadarnya Allah. Sudah banyak teman-teman kita ya, yang kita kenal selama ini sudah mulai satu-satu gitu. Bahkan ada yang lebih muda dari kita wafat. Nah, qada dan qadar ini wajib diimankan oleh kita, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi, kullu syai'in biqada'i wa qadari. Dan tentang qada ada yang mu'allaq, ada yang mubarram. Tadi sudah dijelaskan dalam bait
faudus sa'idi indahu fil azali kada syaqiyyu thumma lam yantakil. Dan perlu diketahui bahwa sesungguhnya golongan Asy'ari dan golongan Maturidi itu berbeda pendapat dalam memaknai qada dan qadar itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua. Ada Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah menurut paham Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada Ahlussunnah wal Jamaah menurut paham Maturidi. Sekarang boleh diperlihatkan tuh, ada beda sedikit antara Maturidi dengan Asy'ari. Golongan Asy'ari seperti pada umumnya umat Islam berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qada itu adalah penentuan Allah dari zaman dahulu yang kembalinya kepada sifat iradah. Jadi adanya qada itu karena iradah Allah, karena kehendak Allah. Bapak Ibu malam ini ada di sini itu atas kehendak Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak nyampe sini. Tidak iradah Allah. Sedangkan sifat kudrat itu menciptakannya atau mengadakannya Allah di zaman sekarang hadir. Jadi menurut Imam Asy'ari, qada dan qadar itu sama seperti iradah dan kudrat. Jelasnya Allah SWT di dalam menciptakan makhluk itu dengan qada dan qadarnya. Artinya dengan penentuan di zaman qadim yang dahulu dilaksanakan di zaman hadis sekarang. Jadi kita lihat sekarang. Iman pada qada dan qadar. Di topiknya ini. Pertama, ini masuk rukun iman ke-6. Artinya wajib nih. Jadi siapa orang, siapa saja, muslim atau mukmin, muslimah, mukmin atau mukminah, mesti beriman pada qadanya Allah dan qadarnya Allah. Qada itu kalau bahasa kita vonis. Vonis itu putusan. Nah, qada kalau sunat, qadanya Allah ini terkait dengan iradah. Dengan kehendak Allah. Jadi qada atau putusan Allah itu terkait dengan iradahnya Allah. Bapak dan Ibu hari ini ada di sini di masjid ini atas iradah Allah, namanya qada. Itu tak apa ya? Nah, sedangkan qadar, al-qadaru, qadar di keputusan, kalau ini ketentuan. Ini terkait dengan sifat Allah, qudratun. Allah sifatnya kuasa. Itu tahu ya? Jadi qudrat Allah itu menentukan qadarnya. Misalnya si A lahir tanggal sekian, detik anu, menit anu, bulan anu, di tempat anu. Meninggal hari anu, tanggal sekian, detik anu, menit di tempat anu. Itu qadarnya Allah. Itu tahu ya? Belum. Si A wafat
tanggal sekian bulan anu jam segitu di tempat anu. Nah, ini qadarnya Allah, ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah yang bersifat qadar ini, qudrat ini bersifat pasti, tidak berubah, tidak berubah. Artinya apa? Dia nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurin. Jelas ya? Misalnya si A wafat pada umur, kemarin saya takziah orang tua 89. 89. Ini ketentuan Allah nih, bahwa dia mesti meninggal hari itu Kamis, ya, tanggal kemarin tuh, gitu, jam 10.30 malam itu di Jakarta pada usia 89 tahun. Ini qudrat Allah, qadarnya Allah. Dia nggak bisa maju mundur, emang mesti ajal tuh. Dan ini sudah ditetapkan jauh sebelum dia lahir. Ditetapkan ya, sebelum dia lahir pada umur dia 4 bulan dalam kandungan. Gitu. Ini qadar. Tapi kalau qadha ini terkait dengan iradahnya Allah. Dibagi dua nih. Ada qadha mu'allaqun yang bisa berubah. Ada qadha mubarramun. Ini bisa berubah, ini tidak bisa berubah. Itu tahu ya? Qadha mu'allaq contohnya yang suka saya sampaikan kiri gawe gampang. Si A lagi nih. Si A hari Sabtu tanggal 13 Januari jam 7 pagi di jalan Jomblo ya? Jalan Pos Tumben jam 7 pagi disenggol bajai. Itu udah qadanya Allah tuh, gitu. Tapi ternyata si A itu besok pagi subuh habis sholat pembelian subuh nunggu qomat dibaca doa, minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang luas, gitu. Minta amal yang diterima. Doanya karena juga dilakukan di waktu yang tepat, di antara dua azan dan qomat, dikabulkan Allah, minta rezeki. Nah, dikabulkan Allah caranya apa? Bukan dikasih duit 2 juta, tapi diselamatkan dari tabrak bajai. Benar kan? Caranya gimana? Setengah 7 dia keluar dari rumahnya, jalan sampai di depan masjid, ketemu jamaah jam 7 kurang seperempat. Begitu ketemu, malam ngaji nggak? Ngaji apa? Ngaji tauhid. Sampai mana? Soal-soal qadha dan qadar. Sedang asik cerita qadha qadar, pas jam 7 bajanya liwat. Betul nggak? Bajai menabraknya liwat. Dia masih di depan masjid. Itu juga cara Allah, gitu, mengabulkan doa seseorang dan merubah qadha yang semula itu bakal ditabrak bajai jam 7, tapi karena doa dia dikabulkan, ini berubah nih, gitu. Bisa kawan? Berubah. Nah, kenapa dia berubah? Kan iradah Allah. Allah punya kehendak ya. Kuasa dia mau hapus ataupun qadha itu pun dihapus, apakah itu haknya Allah. Gitu. Ternyata ada ikhtiar yang berkembang di kalangan si A ini. Dia baca doa minta rezeki dikabulkan. Nah, qadha yang mestinya jam 7 ditabrak bajai nggak jadi, diselamatkan. Ini
untuk mu'alaf. Jelas ya? Insyaallah, Ustaz. Itu sebabnya sampai di sini artinya doa itu tetap penting. Kan ada orang yang berpikir, ya, buat apa baca doa? Kan Allah udah tahu. Ngapain baca doa? Ya. Saya dulu tahun-tahun dulu sebelum pandemi itu punya sering diundang sama majelis taklim seluruhnya orang Kemenlu, mantan dubes di Amerika, di Belanda, di Jepang, di mana-mana kumpul jadi satu bikin pengajian sebulan sekali. Udah sepuh-sepuh. Salah seorang yang ikut itu ada Wamenlu. Nah, Wamenlu dokter dia. Dia kata dia, Pak Ustaz, buat apa baca doa? Allah udah tahu. Kenapa? Udah nggak usah doa dah. Gitu. Nah, teman itu, bapak itu lupa bahwa putusan Allah itu bisa berubah. Berubah dengan sebab doa. Jadi kalau gitu gimana? Tetap penting doa. Makanya itu kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Gitu. Jelas ya? Insyaallah. Gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Sedangkan golongan Maturidi berpendapat sebaliknya, yaitu qadar merupakan penentuan dari zaman qadim dahulu, sedangkan qadar merupakan pelaksanaannya di zaman hadis sekarang. Perlu diketahui bahwa pendapat ini hanya dalam arti umum bahasa saja. Kedua-duanya adalah cocok dan benar. Dan istilahnya atau perbedaan pendapatnya golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah hanya sebatas dalam nama-namanya. Sedangkan di dalam menentukan qada dan qadar kedua-duanya bersepakat bahwa qada dan qadar itu wajib diimaninya. Wa minhu ayanjura bil absari lakin bila kaifin wala inhisari lil mu'minina bijaiz umiqat hada lil mukhtari dunya sabat. Dalam ini muslim masih menjelaskan sesuatu atau suatu perkara yang jaiz boleh di Allah. Memang tadi dikatakan bahwa setiap perkara yang mungkin itu jaiz kepada Allah, tapi dikarenakan perkara jaiz ini masih samar, sehingga yang jaiz dikerjakannya oleh Allah ditetapkan wajib atau mustahil. Maka musannif dalam beberapa bait ini akan menjelaskan kepada semua perkara yang ditetapkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sekarang kita lanjut nih. Tadi dibilang ada perbedaan antara kalangan Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Masih ingat ya? Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua akan masuk dalam api illa wahidah, kecuali satu. Benar kan? Ya. Ditanya yang satu di mana ya Rasul? Yang tidak akan masuk ke dalam nar. Ma ana alaihi ashabi. Apa yang saya lakukan dan yang dilakukan sahabatku diikuti oleh mereka. Jadi kalau makna alaihi itu apa yang dilakukan oleh saya itu disebut ahlus sunnah. Orang yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi itu ahlus sunnah.
Dan sahabatku itu berjamaah berdasarkan hadis itu yang akan selamat dari 73 kelompok itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, betul ya? Ya, benar. Ahlus Sunnah dalam perkembangannya ya, mengalami dinamika. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Imam Abu Hasan al-Ash'ari, disebut Ash'ariyah. Tapi ada Ahlus Sunnah yang dikembangkan oleh Imam Maturidiyah, Imam Maturidi. Menurut kitab ini, keduanya berbeda dalam soal qadha dan qadar. Nah, gimana bedanya? Diterangin sekarang. Sedangkan golongan Maturidiyah berpendapat sebaliknya, yaitu qadar merupakan penentuan dari zaman qadim, sedangkan qadha merupakan pelaksanaannya di zaman hadis sekarang. Jadi kata Maturidiyah, qadar itu ketentuan yang sudah ada sejak zaman dulu, azali, sebelum kita lahir sudah ada. Begitu dipraktekkan, direalisasikan sekarang, itulah qadha-nya Allah. Menurut paham Maturidi. Perlu diketahui katanya bahwa pendapat ini hanya dalam arti lughah bahasa, beda dalam pemaknaan bahasa saja. Kedua-duanya adalah cocok dan benar. Maksudnya baik Maturidi maupun Asy'ari, dua-duanya sebetulnya nggak beda. Beda dalam memahami bahasa aja. Dan istilahnya atau perbedaan pendapatnya golongan Asy'ariyah dan golongan Maturidiyah hanya sebatas dalam nama-namanya saja. Jadi Syekh Ibrahim Al-Laqani ingin menjelaskan bahwa perbedaan itu hanya di bidang sebutan, penamaan, bahasa, tapi tidak dalam esensi hakikatnya. Sedangkan di dalam menentukan qadha dan qadar, kedua-duanya sepakat bahwa qadha dan qadar itu wajib diimaninya. Jadi baik Maturidiyah maupun Asy'ariyah, jadi yang tadi ini kalangan Asy'ariyah. Terus ada Maturidiyah. Bedanya apa? Maturidiyah mengatakan qadarnya Allah sudah ditetapkan jauh sebelum kita lahir, qadim. Pelaksanaannya disebut qadha. Bisa tahu nggak? Cuman istilah doang, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani ini. Gitu. Sebetulnya keduanya baik Asy'ari maupun Maturidiyah sepakat bahwa setiap mukmin wajib beriman pada qadha dan qadarnya Allah. Dua-duanya mesti diimani. Cuman istilah doang gitu. Disinilah peran ulama mempersatukan dua hal yang sebetulnya sama, tapi pengungkapannya berbeda. Jadi Ibrahim Al-Laqani itu mengatakan baik Asy'ariyah maupun Maturidiyah dalam hal qadha dan qadar semuanya mengakui bahwa hukumnya wajib karena rukun iman. Bedanya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak percaya sama qadha. Nggak ada rukun iman yang keenam nih. Betul tak? Yang Maduriyah itu juga katanya bahasa baik, doa itu penting. Penting, sama-sama. Ini juga mengakui sama. Bahwa doa itu penting, gitu. Ya sebagai ikhtiar manusia. Gitu. Nanti bahwa doa itu ada yang realisasi doa nih, realisasinya ada yang kontan. Apa kontan? Langsung tunai. Sekarang minta, sekarang ada yang ditunda.
Mintanya sekarang tapi dikasih nanti di akhirat. Ada yang diganti. Diganti di mana? Mintanya A dikasihnya B. Kenapa diganti B? Karena menurut Allah, berdasarkan kehendak sendiri Allah, orang itu lebih pantas dapat B bukan A. Kalau mintanya dikasih A belum cocok. Misalnya nih, orang macam saya nih, doa, ya Allah kasih modal 2T aja ya Allah. Bisa aja, buat Allah 2T sih kecil, gak ada masalah. Cuman menurut Allah, orang macam saya kalau dikasih 2T singit, gak bisa bawa pasti, kacau nih. Hanya gimana? Pak Ustaz jangan lupa besok malam Sabtu kita pengajian. Tuh maaf masih di luar kota. Pak Ustaz jangan lupa besok khotbah Jumat. Aduh saya masih di luar negeri gitu. Lama-lama orang dekat sama saya. Yang orang butuhkan dari saya bukan di luar kota, di luar negeri. Kamu diberikan ilmu oleh Allah, bagi-bagi dong ilmu itu kepada masyarakat. Orang butuh ilmunya bukan alasannya. Karena dia duitnya 2 triliun, karena repot ke sono kemari. Terus nganggap ngajar menjadi kecil, nggak ada manfaatnya. Nah, jadi kan mudorot buat saya, buat masyarakat. Maka dikasih saya. Beneran kan? Kalau macam saya dikasih begitu, nggak usah ada kamu di mana aja dah. Lebih maslahat. Gitu. Jadi, nah ini baik. Ini kan hadis Muslim ini. Ini hadis riwayat Muslim. Baik Maturidiyah gitu maupun ini dua-duanya mengakui bahwa hadis itu benar gitu. Itu tahu ya? Gak ada yang menolak. Jadi tugas kita gimana? Doa aja gitu. Soal dikabulkan dan pernah dikabulkan itu haknya Allah. Jangan belum dikerjain percuma, nggak bakal diterima. Itu siapa? Paham gak tuh? Nggak boleh. Gitu ya. Dari mana tuh? Waminhu katanya. Dan di antaranya dan tentang betul ya? Iya. Halaman 100 ya? Wa minhu ayyan dzurabil absar, dan tetap termasuk diantara yang jaiz ialah melihatnya Allah bil absar dengan penglihatan, lakin bila kaifin wala inhisarin, tetapi tanpa ada tata cara dan tanpa batasannya. Ini persoalan tauhid juga, akidah. Apakah Allah bisa dilihat? Bisa tahu kan? Apakah manusia bisa melihat Allah? Mengenai ini ada pendapat-pendapat. Kalau pendapat Mu'tazilah, Allah nggak bisa dilihat. Bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Karena Allah berbeda dengan manusia. Nggak bisa dijangkau oleh akal manusia dan tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Itu Mu'tazilah. Karena dia menggunakan pendekatan akal. Kalau Allah sudah bilang Allah bisa dilihat, pertanyaan dari mana dasarnya? Dan dari mana dalilnya Allah bisa dilihat? Melihat Allah disebut liqa'ullah, liqa' pertemuan. Perjumpaan. Ini masalah nih. Apa iya manusia bisa melihat Allah? Apa iya Allah bisa dilihat?
Kalau bisa lihat, bagaimana caranya? Gitu. Apa bisa melihat dengan mata kepala nih? Atau dengan mata hati? Gitu. Kalau nggak bisa lihat, kenapa nggak bisa dilihat? Gitu. Nah, kalangan ini terbagi dua nih. Kalau Mu'tazilah bilang Allah tidak bisa dilihat. Nah, kita kasih gambar negatif. Nah, nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena menurut akal, mungkin orang bisa melihat Allah karena berbeda, gitu. Berbeda zatnya. Sekarang kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan berhenti cuma Ahlussunnah doang, ada wal Jamaahnya. Nah, karena dalam perjalanan berbeda tuh. Gitu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah bisa dilihat, bisa dilihat. Pertanyaannya, kalau ini dasarnya akal, tak mungkinlah katanya Allah dengan manusia beda zatnya, sesuatu berbeda kami bisa saling bisa melihat. Kalau ini bilang bisa dilihat, ini mana dasarnya? Dasarnya Quran. Satu surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Yauma idzin wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat banyak orang yang wajahnya berseri-seri, sumringah. Apa sumringah? Bahagia. Ceria. Oh, kenapa ceria katanya? Kenapa wajahnya ceria? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat, karena bisa memandang Allah. Kepada Rabbnya dia nadhir, memandang. Jadi memandang Allah menghasilkan wajah yang ceria, gitu. Berdasarkan ayat itu Allah bisa dilihat. Satu. Yang kedua, gitu. Nabi Muhammad pernah satu malam duduk bersama sahabat, terus pas di bulan purnama, ya, tanggal 15 ya, malam 15. Nabi Muhammad kan, coba katanya kamu lihat itu, nanti di hari kiamat Allah bisa dilihat, katanya. Begitu jelas, begitu nyata, seperti engkau melihat jelas dan nyatanya bulan itu, gitu. Berdasarkan hadis itu, hadis sahih itu, maka diyakini Allah bisa dilihat oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, gitu. Paham ya? Dalilnya lagi mana? Ya, gitu pertanyaannya. Udah dua tuh tadi, satu ayat, dua hadis. Dalilnya yang ketiga mana dalilnya? Quran, surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia memperbanyak amal yang soleh, katanya, dan gitu, ya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berdasarkan ayat ini, Allah bisa dilihat kalau punya dua syarat, amal solehnya banyak dan tidak syirik. Paham ini ya? Ini paham Ahlussunnah. Bukan cuma itu, Ahlussunnah mengatakan faktanya ada orang masih hidup udah ngeliat Allah. Tuh, masih hidup ngeliat Allah, gitu. Siapa contohnya? Kan gitu. Nabi Idris masih hidup melihat Allah, diangkat ke langit. Nabi Isa masih hidup, diangkat ke langit, melihat Allah. Nabi Muhammad masih hidup, diangkat ke langit, ketemu Allah. Balik lagi cerita kalau sudah ketemu Allah, gitu. Ketika ketemu Allah, Nabi Muhammad bilang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Allah di tasbih, diucapkan salam kayak begitu, langsung merespon.
Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi diucapkan salam oleh Allah, jawab juga, nggak langsung diterimanya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba yang soleh. Begitu selesai Nabi bilang assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, seluruh alam semesta nyautin, aras, langit, bumi, semua malaikat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdasarkan fakta itu, Nabi Muhammad itu hadis Sahih Muslim, Pak. Nabi Muhammad manusia yang bisa ketemu Allah. Kalau begitu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah bisa dilihat. Dia tahu. Dan menurut ilmu tasawuf, setinggi-tingginya kenikmatan di akhirat ketemu Allah. Itu nikmat yang terbesar, ketemu Allah. Masuk surga nikmat, lebih nikmat lagi ketemu yang punya surga. Bisa nggak Pak? Masuk surga nikmat, tapi lebih nikmat lagi ketemu yang punya surga. Bapak masuk istana Merdeka misalnya, ya belum sohor. Kenapa? Pas pampres tiap hari kerjain loh. Ya, orang seknek yang urusan rumah tangga tiap hari kerjain di sana mundar mandir. Lalu itu gimana? Baru sohor, baru nikmat kalau bisa ketemu yang punya istana, ngobrol sama-sama, ngeteh bareng. Baru tuh, paham gak tuh? Siapa kayak presidennya? Jelas ya? Sama, masuk surga indah, lebih indah lagi ketemu yang punya surga, lebih indah lagi dong. Siapa yang punya surga? Allah. Jadi menurut Ahlussunnah, ketemu Allah yakini bisa. Lakin, tetapi bisanya nih kalau menurut Ahlussunnah, bila kaifin, tanpa ada tata caranya. Jangan tanya bagaimana caranya, nggak usah. Itu kuasa Allah begitu. Wala inhisorin, tanpa batasan, nggak usah dibatas-batasin. Allah tahu caranya gitu. Bagaimana caranya bisa ketemu Allah? Allah nanti akan memberi cara buat kita. Ternyata di dalam hadis qudsi ada katakan Allah menghijab dirinya, menghijab itu menutup dirinya dengan 70.000 lapis nur. 70.000 lapis nur cahaya. Satu lapis cahaya nggak disebut berapa tebelnya, berapa juta kilometer, nggak dikasih tahu tebelnya. Katakanlah nggak dikasih tahu kemana dia. Satu lapis cahaya itu berapa juta kilometer nggak tahu. Ini 70.000, terang aja dalam. Apa dalam? Gelap nggak kelihatan. Nah, hijab itu, hijab yang menutupi Allah sampai 70.000 lapis cahaya itu, Allah bisa menyingkapnya. Allah singkap itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Salah satu yang Allah kehendaki disingkap hijab itu Nabi Muhammad. Berdasarkan alasan-alasan itu, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah bisa dilihat, dan itu memotivasi kita untuk fokus beramal karena ngarepin bisa ketemu Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi kalau gitu gimana? Kalau menurut ilmu tasawuf, setinggi-tinggi tujuan manusia bukan masuk surga, ketemu Allah. Kalau masuk surga bagus, tapi belum hebat. Yang hebat ketemu yang punya surga. Makanya Rabi'atul Adawiyah masih ingat ya? Sufi perempuan, ahli tasawuf perempuan, waktu ditanya, apakah Anda melakukan ibadah seperti ini karena Anda kepengen masuk surga? Bukan. Seibadah bukan karena kepengen masuk surga. Hanya lagi muridnya, apakah Anda ibadah karena Anda takut masuk neraka? Juga bukan. Saya beribadah bukan karena takut masuk neraka. Lalu apa yang Tuan Putri cari? Ibadah Tuan Putri itu
inni arju liqa habibi wa rabbi wa rabbukum. Saya ibadah ini karena mengharap berjumpa dengan kekasih saya. Dialah Rabbi, Tuhanku juga Tuhan kamu. Jadi kekasihnya Rabbi Allah. Kalau kita jemumun maksud manusia. Kalau Rabbi kekasihnya Allah. Itu. Karena kekasihnya Allah, dia selalu tuh rindu pada Allah. Makanya lebih mutasawuf ada asyauq lillah, rindu pada Allah. Orang kalau udah rindu, ya diajak zikir gayeng. Berapa lamanya zikir tetap aja di sana. Kenapa? Rindu, melampiaskan rindunya kepada yang dirinduin. Itu tengahnya. Jadi bisa dilihat, bisa diketemu, bisa diyakini, bisa ketemu. Alhamdulillah. Ustaz, apakah orang awam juga bisa melihat Allah? Apakah orang awam bisa melihat Allah? Selama dia mengikuti tadi, ikutin Quran bisa. Ini bukan soal awam atau orang alim. Selama dia mengikuti tuntunan Quran, amal solehnya banyak, tidak syirik pada Allah, ilmunya tentang agama begitu bagus, ibadahnya baik, akhlaknya bagus, bisa. Nggak harus orang alim. Kalau orang alim pantas kan dia ngerti. Orang awam bisa juga. Semua berlaku karena untuk orang tertentu. Dia bersifat egaliter untuk semua orang. Nikmat itu bisa ketemu Allah. Itu yang kata Imam Ali itu, kemana aku melihat wajah Allah itu apa ngomongnya? Gimana? Kan Imam Ali bin Abi Thalib, kemana aku melihat wajah Allah. Ya, itu karena tingkat mukasyafahnya udah tinggi. Ya. Nah, orang-orang macam Imam Ghazali, dia diberikan oleh Allah karunia di dunia, bisa melihat Allah dalam mimpi. Bedanya dengan Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad ketemu langsung. Kalau Imam Ghazali ketemu dalam mimpi. Ra'aitullah fil manam. Aku pernah melihat Allah dalam mimpiku, katanya. Ustaz, kalau Nabi Musa ketika mereka mau melihat Allah kan nggak bisa melihat, kemudian dia sangat bisa. Ini terus posisinya di mana status? Ya. Allah itulah iradahnya Allah. Itulah kehendak Allah. Allah berkehendak bahwa Nabi Musa ketika itu tidak diperkenankan bisa melihat wujudnya Allah. Walaupun Nabi Musa bilang seanyuman aja Allah. Apa sih? Seanyuman. Sebentar aja deh, sekejap aja deh. Gitu. Nggak bisa, Allah. Lantaroni, kamu nggak bakal bisa lihat saya, karena Allah nggak menghendaki. Tapi buat Nabi Muhammad Allah menghendaki, itu iradanya Allah, bisa aja dia. Buat engkau yang Muhammad, karena engkau punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi lain, saya kasih khususan gitu. Jadi tidak berlaku umum apa yang dialami Nabi Musa itu gitu. Tapi buat Nabi Muhammad ada privilege yang diberikan Allah, bisa lihat. Nah, buat kalangan bukan Nabi kayak Imam Ghazali melihat Allah dalam mimpi, gitu ya Pak. Jadi iradah bisa berbeda-beda. Makanya iradah itu bisa merubah qadha, bisa merubah qadha menjadi tadi itu qadha mu'allaq. Karena iradahnya Allah. Jelas ya? Lama-lama kalau kita ngaji gini makin terbuka tuh persoalan-persoalan yang selama ini menjadi misteri. Gitu ya? Tolong ditandain ya sampai halaman 100 ya. Saya mohon izin Jumat besok libur dulu. Karena besok pagi jam 4 saya mesti di Bandara Soekarno-Hatta. Besok pagi jam 4 mesti berangkat ke Madinah. Jadi mesti agak jangan sampai kepancar, jangan sampai ketinggalan. Jadi sampai sini dulu deh ya.
Ya sekali-sekali jam 9 lewat seperempat terbit dong. Insya Allah 2 minggu lagi kita ketemu. Jadi malam Sabtu depan saya sudah ada di Mekah, insya Allah. Sudah selesai program. Oh ya, kita baca doa buat semuanya nih. Kita doakan semuanya bisa umroh haji. Amin. Bagaimana caranya urusan Allah tuh jangan ditanya. Gimana caranya urusan Allah? Jangan dibatas-batasin. Kayak nggak mungkin aja pergi aja orang 20 tahun baru berangkat. Kalau kamu mau berangkat bisa. Ada kan jemaah saya Pak. Di jemaah saya ada di sini nih. Di situ tuh di Kelapa Dua Takwa komplek DPR. Dia tiba-tiba karena atasannya nggak berangkat, slotnya dikasih dia, berangkat dia. Coba kalau lu 10 tahun, tiba-tiba dikasih dia berangkat. Kita baca doa. Bisa ke Mekah, Madinah, Aqsa, dan yang lain-lain masih banyak kan? Ya Imam Bukhari dan lain-lain ya. Nanti ada jalan. Al-Hadi Gemiya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bis su'il khatimah. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar ila baitillahil haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Aqsa wa hanyu ahna'il alam salimin ghanimin farihin maqbulin mustabshirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa lagi 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.